Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tomorrow Arts. Gimana, udah pada minum kopi nggak pagi ini? Semoga aja nggak lupa ya, karena nggak diingetin oleh si doi, jadi lupa untuk minum kopi. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara mencuci motor Yamaha NMAX yang super dekil, super kotor, dan akan saya cuci sampai bersih seperti keluar dari dealer. Sebelum nonton videonya sampai habis, alangkah baiknya Anda semua mengklik tombol subscribe, like, komentar, and share, serta aktifkan loncengnya agar Anda semua selalu mendapatkan video terbaru dari Tomorrow Arts. Bersihkan motor dan mobilmu sebelum kau membersihkan hatimu. Tomorrow Arts adalah bukan tempat cuci pesawat, melainkan cuci motor dan cuci mobil. Budayakan malas mencuci kendaraan, karena mencuci kendaraan itu adalah tugas kami. Buka jam 7 pagi hingga lemas. Bilas seluruh kendaraan menggunakan jet steam, karena bawahlah bagian yang terlihat kotor. Atur volume tekanan air hingga semburannya mengenai kotoran yang hingga melekat pada celah-celah panel yang tak terlihat. Atur jarak semburan 10-15 cm hingga kotoran rontok seketika. Kuas bagian yang ada sedikit keraknya agar kerak tersebut luntur, dan meskipun kena air hujan tidak akan mudah untuk melekat lagi. Di musim hujan seperti inilah saya selalu menggunakan cairan pembersih kerak mesin, karena jika tidak menggunakan cairan tersebut akan mengakibatkan karat pada besi dan logam, khususnya di bagian piringan cakram, blok mesin, dinding, dan rumah panbel. Di tempat cucian saya, setiap kali mencuci kendaraan, entah itu kotor, entah itu bersih, sama saja. Di bagian bawah, khususnya kaki-kaki roda depan dan roda belakang, velg standar tengah dan pinggirnya juga selalu saya berikan cairan tersebut. Tujuannya untuk mempermudah di proses selanjutnya ketika mengaplikasikan dengan sampo di bagian bawah. Dan pastinya kotoran seperti pasir yang melekat pada panel yang sangat mudah untuk dibersihkan. Setelah selesai memberikan cairan pada seluruh panel, saya langsung membilasnya, karena jika tidak langsung dibilas maka cairan tersebut akan menjadi kerak lagi. Maka dari itu saya selalu menyarankan kepada rekan-rekan di cucian, SOP yang saya berikan wajib untuk dilaksanakan. Di awal memberikan cairan pembersih kerak mesin menggunakan kuas. Sekarang waktunya untuk membersihkan menggunakan sampo dengan spons yang dibungkus dengan kain halus. Bila hanya menggunakan spons saja, maka sponsnya akan cepat rusak alias tidak akan awet. Usap semua bagian yang sudah terlapisi cairan pembersih kerak. Meskipun sudah dibilas dengan air, maka kita harus mengulang dengan menggunakan sampo secara merata, agar nantinya tidak ada efek samping, yaitu bercak-bercak kecil yang berada di bagian cat, velg, dan dashboard. Jika pada ban bercaknya warna putih, jika pada cat warnanya kusam seperti tidak cuci. Daripada itu terjadi, maka wajib untuk melakukan pengusapan bagian bawah menggunakan sampo. Mencuci kendaraan bermotor itu sangat mudah, mulai dari remaja hingga dewasa. Bahkan anak saya yang umur 3 tahun bisa untuk cuci motor. Tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Cuci motor harus tahu triknya juga, mana yang harus dicuci di awal, mana yang harus dicuci di belakang. Jika ingin tahu cara mencuci motor dengan benar, langsung saja buka di deskripsi, klik link videonya, cari judulnya bagaimana cara mencuci motor dengan benar, dan juga ada 8 tahap cara mencuci motor
Jadi untuk para pemula bisa untuk mempelajarinya, dan itu pun diberikan secara gratis. Di tempat cucian saya sangatlah lama dalam proses pencucian, karena saya selalu menyarankan kepada rekan-rekan untuk lebih hati-hati dan teliti supaya tidak ada sedikit yang tersisa dari kotoran yang melekat. Proses awal sampai akhir paling tidak antara 25 atau 20 sampai 30 menit baru selesai. Untuk masalah hasil, di tempat cucian saya pastilah sudah banyak yang tahu, karena di tempat saya lebih mengoptimalkan kualitas daripada kuantitas. Keringkan bodi kendaraan dengan menggunakan kanebo, dan gunakanlah kanebo yang bersih agar tidak menimbulkan baret kecil pada kendaraan. Akan lebih baik saat proses kanebo atau pengeringan kendaraan lebih baik di standar pinggir, karena jika tidak di standar pinggir, air yang berada di celah-celah tidak akan turun. Proses ini memang memerlukan waktu yang sangat lama dari biasanya. Banyak yang memilih antara mencuci dan pengeringan. Lebih baik mencuci sih, karena lebih cepat. Di proses pengeringanlah kita akan tahu titik mana yang tidak bersih. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan mana yang susah dibersihkan, dan di titik manalah kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Selanjutnya pemberian silikon Maxa Optima. Silikon ini sangatlah bagus sekali untuk bahan plastik seperti vinil, dashboard, dan cat warna dop, karena kadar minyak yang bisa mencerahkan warna lebih terang serta lebih bersinar. Sebenarnya pemberian silikon yang terus-menerus akan mengakibatkan warna cat cepat pudar. Jadi saya selalu menjelaskan kepada pemilik kendaraan bahwa penggunaan silikon sangatlah berbahaya pada cat kendaraan. Memang sih untuk di awal pemberian silikon sangat maksimal hasilnya, tapi kalau digunakan terus-menerus, maksudnya terus-menerus setiap kali cuci pakai silikon, nyuci lagi pakai silikon lagi, itulah yang membuat warna cat kusam. Tapi berhubung pemilik selalu menyukai penggunaan silikon yang ada di Cumoro, katanya sih meskipun lama tidak dicuci dan dicuci di tempat lain pun warnanya masih tetap cerah, dan itu pun tahan lama. Penggunaan silikon juga harus tahap demi tahap, dari body catnya hingga bagian dashboard. Jika ingin irit dalam pemakaian produk yaitu silikon, alangkah baiknya juga pemberian silikon hanya 1 kali saja dan langsung diaplikasikan ke bodi kendaraan. Di proses pemberian silikon jangan ada penekanan biar cairannya merata, kecuali di proses akhirlah baru ada penekanan. Di tahap terakhir adalah bersihkan silikon dengan menggunakan lap microfiber, agar silikon yang ada di bodi kendaraannya hanya lapisan saja yang menempel. Di musim hujan lebih bagus kendaraan di silikon saja, karena setiap kali diguyur hujan, silikonlah yang akan menahan kadar asam pada air hujan. Jadi ketika diguyur hujan cukup disiram-siram saja, setelah itu dikanebo dan dikeringkan dengan kain halus, dan warna catnya akan tetap sama. Saya menyampaikan ini karena ini adalah kesaksian dari setiap pelanggan yang selalu nyuci di Cumoro. Barulah pemberian pada semir ban. Ketika pemberian cairan semir pada ban, usahakan hanya pinggirnya saja, karena jika mengusap pada seluruh ban akan berbahaya pada orang yang mengendarai, karena ban sangatlah licin. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini, like, komentar, dan share. Kalau bisa diaktifkan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.